Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktu dalam mata kuliah ini. Jadi, dalam mata kuliah pengalaman belajar lapangan yang kedua ini, kita akan sama-sama belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Sebelum masuk pada materi, kami akan mengenalkan tim terlebih dahulu dalam mata kuliah ini. Sebagai dosen penanggung jawab dengan saya sendiri, Ibnul Al-Josi Amri, SKM MM. Kemudian untuk dosen pengampu dalam mata kuliah pengalaman belajar lapangan yang kedua adalah Ibu Musaidah Mustaqim, SDR KES MKM. Adapun sub-sub bahasan dalam materi pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 4 sub-sub bahasan. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, pendapat para ahli tentang pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah proses atau tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. Baik teman-teman, kita langsung masuk pada topik bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana individu ataupun kelompok masyarakat diberikan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang paling terpenting adalah memperbaiki derajat kesehatan mereka sendiri. Kemudian tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi aktif, dan kendali atas kehidupan mereka sendiri, serta memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalah dan memperbaiki keadaan di lingkungan mereka. Kata pemberdayaan berasal dari kata dasar daya. Daya berarti memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan sendiri atau dilakukan secara mandiri. Pemberdayaan berarti proses atau upaya untuk memberikan atau meningkatkan kemampuan ataupun kekuatan seseorang ataupun kelompok agar dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik dan lebih mandiri. Jadi, secara etimologi, pemberdayaan merujuk pada proses memberikan kemampuan dan kekuatan kepada seseorang ataupun kelompok agar mereka bisa mengambil tindakan yang lebih efektif dan lebih mandiri. Baik teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan tentang pengertian dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Sekarang kita coba melihat pengertian pemberdayaan masyarakat dari para ahli. Jadi ada 4 pengertian dari ahli. Yang pertama adalah menurut Nur Hadi tahun 2010, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan kemampuan, kesempatan, keterampilan, pengetahuan, dan motivasi kepada individu ataupun kelompok masyarakat tertentu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengambil peran aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan. Kemudian, menurut Suparlan tahun 2014, pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kepercayaan diri, dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kemudian, menurut Noto Atmojo tahun 2003, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan kekuasaan, kemampuan, dan keterampilan kepada individu ataupun kelompok agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dan memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Kemudian yang terakhir, menurut Joko Widodo tahun 2015,
pemberdayaan adalah memberikan kepercayaan, keterampilan, dan kemampuan kepada masyarakat agar dapat mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dari keseluruhan definisi di atas yang telah dipaparkan oleh para ahli, pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memberikan kekuasaan, kemampuan, keterampilan, kepercayadirian, pengetahuan, dan motivasi kepada individu ataupun kelompok masyarakat agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Baik teman-teman, itu tadi pendapat para ahli tentang pemberdayaan masyarakat. Sekarang kita masuk pada topik bahasan tantangan dalam pemberdayaan masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh para ahli kesehatan masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dapat beragam tergantung pada situasi dan konteks yang ada. Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh ahli kesehatan masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi selama kita melaksanakan proses atau melaksanakan program-program pemberdayaan di masyarakat. Jadi ada 5 tantangan yang paling umum atau yang paling sering dihadapi oleh pemberdaya masyarakat. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Ahli kesehatan dapat menghadapi keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga, dan fasilitas yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada bidang kesehatan. Hal ini dapat membatasi ketersediaan sumber daya untuk mengadakan program kesehatan atau pelatihan untuk masyarakat. Kemudian tantangan berikutnya adalah tantangan yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ahli kesehatan seringkali bekerja dengan masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial dan mengalami kesenjangan ekonomi. Ini dapat menghasilkan tantangan dalam hal perbedaan nilai budaya, eksibilitas, dan edukasi, serta kesulitan dalam memahami bahasa ataupun adat istiadat yang berlaku, ataupun adanya istiadat yang berbeda. Kemudian tantangan berikutnya adalah tantangan yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Namun, masyarakat dapat memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, pemahaman, ataupun kepercayaan terhadap program kesehatan atau ahli kesehatan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program dapat mengurangi efektivitas dan dampak positif dari program yang kita akan laksanakan. Kemudian untuk tantangan yang keempat terkait dengan budaya dan keyakinan. Ahli kesehatan masyarakat dapat menghadapi tantangan dalam menghormati dan memahami budaya ataupun keyakinan pada masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi keterbukaan masyarakat terhadap informasi dan program kesehatan yang diberikan oleh ahli kesehatan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Jadi teman-teman, untuk poin keempat ini tantangannya adalah kita akan menghadapi aspek budaya dan aspek keyakinan. Kemudian untuk tantangan yang terakhir yaitu perubahan sosial dan lingkungan. Perubahan sosial dan lingkungan seperti urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Ahli kesehatan masyarakat dapat menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi dan menangani perubahan ini, serta membangun kesadaran masyarakat tentang dampaknya pada kesehatan. Untuk mengatasi tantangan ini, ahli Kesmas dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, membangun kesadaran dan pendidikan kesehatan, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program kesehatan. Ahli Kesmas dalam program pemberdayaan juga dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengambil tindakan yang efektif dan berkelanjutan.
Jadi intinya teman-teman di sini adalah bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat mulai dari awal perencanaan hingga pelaksanaan. Jadi ketika merencanakan program, masyarakat sudah mulai dilibatkan. Kemudian dalam pelaksanaan juga masyarakat dilibatkan. Jadi masyarakat merasa bahwa keterlibatannya memang bukan hanya semata-mata untuk kepentingan program, tetapi ada kontribusi aktif yang memang masyarakat menjadi sumber daya yang sangat penting dalam program tersebut. Oke, teman-teman, itu tadi tentang tantangan dalam pemberdayaan masyarakat. Sekarang kita berpindah atau berlanjut pada topik-topik bahasan dalam pemberdayaan masyarakat. Saat ini kita akan lanjut pada sub-sub bahasan selanjutnya, yaitu proses pemberdayaan masyarakat. Jadi ada beberapa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat yang paling umum atau yang paling sering digunakan. Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai aspek yang meliputi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, teknik yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah dalam proses pemberdayaan masyarakat sangatlah beragam. Jadi di sini teman-teman ada 7 proses yang umum digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Untuk yang pertama adalah pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini, masyarakat akan menjadi subjek yang aktif dan terlibat dalam setiap tahapan pemberdayaan. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa memiliki program yang dilakukan dan memperoleh kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak secara bersama-sama. Jadi yang pertama adalah teman-teman pendekatan secara partisipatif. Kemudian yang kedua adalah analisis situasi. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan ataupun hambatan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang akan muncul. Jadi yang kedua itu adalah bersangkut paut dengan analisis situasi. Jadi kita mempelajari segala sesuatu, kita mempelajari segala masalah yang ada di wilayah tersebut sebelum kita berlanjut pada implementasi program. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dan keterampilannya yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kemandirian. Jadi dengan melakukan pendidikan dan melakukan pelatihan pada masyarakat, itu akan meningkatkan keterampilan, akan meningkatkan kemampuan yang dimana nantinya itu dapat digunakan masyarakat untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kemandirian pada masyarakat tersebut. Kemudian untuk proses yang keempat yaitu pembentukan kemitraan. Kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat membantu dalam menyediakan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk memperkuat upaya program pemberdayaan masyarakat, khususnya pada bidang kesehatan. Jadi yang keempat teman-teman itu adalah pembentukan kemitraan, mulai dari sektor pemerintah, kemudian lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan keterlibatan sektor swasta. Jadi keterlibatan semua aspek itu tujuannya adalah untuk memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian untuk yang kelima yaitu pengembangan ekonomi lokal. Mendorong pengembangan ekonomi lokal dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan sumber daya yang ada dan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Jadi yang kelima adalah pengembangan ekonomi lokal. Ekonomi lokal itu adalah bagaimana masyarakat bisa mengelola semua sumber daya yang ada di daerahnya. Kemudian yang keenam adalah peningkatan akses dan penggunaan teknologi.
peningkatan akses dan penggunaan teknologi dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kemandirian mereka. Jadi peningkatan akses ini masyarakat diberikan kesempatan penuh untuk bagaimana bisa mengelola seluruh program yang ada. Kemudian kita juga bisa mengajarkan bagaimana masyarakat bisa membuat program terkait dengan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian penggunaan teknologi, kita bisa ajarkan masyarakat bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi-informasi secara digital. Kita bisa mengajarkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses informasi melalui media-media digital. Kemudian untuk proses yang ketujuh yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi program dapat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dari upaya pemberdayaan yang dilakukan, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas program. Jadi yang dimaksud dengan pemantauan dan evaluasi itu, pemantauan itu adalah bagaimana kita bisa mengamati program yang telah berjalan. Kita bisa melihat hambatan-hambatan apa saja yang terjadi ketika program telah berjalan. Kemudian evaluasi itu dilakukan ketika kita sudah melihat ada masalah dan kita berusaha untuk melakukan penilaian, dan ketika kita sudah melakukan penilaian kita akan mengambil rencana tindak lanjut. Jadi pemantauan dan evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari masalah-masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Jadi itu tadi teman-teman materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pendapat para ahli tentang pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita juga sudah membahas tantangan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dan kita juga sudah membahas tentang proses atau tahapan dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi mungkin hanya itu untuk materi pemberdayaan masyarakat. Jadi saya rasa materi ini akan sangat berguna untuk teman-teman ketika teman-teman akan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Terkhusus ketika nanti teman-teman akan melaksanakan pengalaman belajar lapangan yang kedua. Tentu ini akan sangat bermanfaat karena dalam pengalaman belajar lapangan kedua kita akan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat terkait dengan program-program pemberdayaan masyarakat, terkhusus pada bidang kesehatan masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami berharap materi ini dapat dikembangkan dan teman-teman bisa lebih mencari informasi yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Atas waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam berdaya untuk kita sekalian.